Akhir November 2025 seolah menjadi lembar kelam bagi warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hujan deras yang turun tanpa jeda selama beberapa hari mengubah sungai yang biasanya jinak menjadi arus liar yang meluluhlantakkan pemukiman warga. Banjir bandang dan tanah longsor menenggelamkan desa, merusak fasilitas umum, dan memutus akses listrik, jalan, serta komunikasi. Situasi pun terus memburuk dari hari ke hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat angka korban terus meningkat. Data per 4 Desember 2025 pukul 13.05 WIB, jumlah korban meninggal yang tervalidasi mencapai 776 jiwa, 564 hilang, dan 2,6 ribu jiwa luka-luka. Kombinasi faktor alam dan manusia. Mengapa bencana yang menimpa Pulau Sumatera begitu besar? Apa penyebabnya? Jawabannya tidak bisa diringkas dalam satu penyebab tunggal. Peristiwa ini merupakan contoh nyata bagaimana ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan saling bertemu. Bencana banjir skala besar ini hampir tidak pernah berdiri sendiri. Penyebabnya karena faktor alam juga campur tangan manusia. Data meteorologi menunjukkan hujan yang mengguyur Pulau Sumatera mencapai lebih dari 300 mm per hari, angka yang tergolong ekstrim untuk wilayah tropis. Kondisi ini diperkuat oleh keberadaan siklon tropis Senyar, sebelumnya terdeteksi sebagai bibit badai 95B di Selat Melaka, yang menarik uap air dalam jumlah besar dan memusatkan presipitasi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Siklon itu menarik awan dari lautan sehingga hujan berlangsung lama dan intens. Dalam konteks hidrometeorologi, inilah yang disebut hazard atau sumber ancaman. Namun, curah hujan ekstrim bukan satu-satunya penyebab. Topografi juga berperan. Sebagian besar wilayah terdampak berada di dataran rendah dan hilir daerah aliran sungai, area yang secara alami menjadi tempat berkumpulnya aliran air dari daerah yang lebih tinggi. Bencana banjir Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh kemarin, sebagian besar area yang terdampak itu daerah yang jauh dari area pergunungan. Proses tersebut kemudian diperparah oleh kondisi tanah. Di beberapa lokasi, jenis tanah didominasi material lempung yang sulit menyerap air. Ketika hujan berlangsung lama, tanah menjadi jenuh dan air beralih menjadi limpasan permukaan. Dalam kondisi ideal, sebagian besar air hujan akan meresap dan sisanya dialirkan sungai. Namun ketika tanah tak mampu menyerap dan sungai kehilangan kapasitas menampung air, banjir menjadi tidak terhindarkan. Pendangkalan sungai pun ikut memperparah situasi. Sedimen yang terbawa dari hulu, sampah rumah tangga, hingga perubahan bentuk badan sungai menyebabkan debit air cepat melampaui kapasitas sungai. Deforestasi yang berlangsung dalam skala besar diperparah dengan perluasan kebun sawit, penambangan, pendirian permukiman di bantaran sungai, serta pembangunan infrastruktur pada zona rawan longsor juga telah menghilangkan fungsi hutan sebagai penyangga air dan penstabil tanah.
Kombinasi perubahan penggunaan lahan inilah yang membuat bencana tidak hanya terjadi, tapi juga meluas dan merugikan. Pemicu bencana juga dilihat dari sejauh apa manusia telah mengubah lanskap alam. Ketika vegetasi hilang, air tidak lagi meresap ke tanah, bergerak langsung sebagai limpasan permukaan dalam volume besar, dan berubah menjadi banjir bandang. Deforestasi pada kawasan konservasi dan daerah perbukitan di sepanjang Bukit Barisan menghilangkan fungsi hutan sebagai spons alami. Adanya perubahan drastis pada kawasan hulu sungai yang seharusnya menjadi daerah tangkapan air. Secara spesifik, menyinggung beberapa bentuk alih fungsi kawasan hulu yang memperlemah sistem hidrologi, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA di Batang Toru, Tapanuli Selatan, yang mengubah struktur bentang alam dan mempengaruhi kestabilan lereng, pembukaan besar-besaran perkebunan sawit di kawasan ekosistem Leuser di Aceh, serta pembalakan liar illegal logging di kawasan Bukit Barisan, wilayah Sumatera Barat. Bagi para ahli kebencanaan, fase setelah air surut justru masa paling krusial. Respon awal seperti evakuasi, logistik, dan penanganan medis sudah tepat. Selanjutnya, tindakan pemulihan harus dimulai dari hulu DAS, tempat fungsi ekologis pertama kali terputus. Rehabilitasi kawasan hulu, termasuk reforestasi area yang rusak, pemulihan sabu hijau, serta perlindungan hutan lindung dan konservasi menjadi langkah dasar untuk mengembalikan kemampuan tanah menyerap air. Pemerintah disarankan untuk meninjau ulang izin pemanfaatan lahan, terutama di jalur sungai dan lereng rawan longsor. Sungai harus dikembalikan sesuai fungsinya buat kawasan resapan air atau drainase, dan setiap pembangunan infrastruktur harus mengikuti peta risiko bencana. Mitigasi bencana berarti termasuk membangun sistem peringatan dini yang terhubung dengan masyarakat akar rumput, edukasi atau latihan kebencanaan di sekolah dan desa rawan perlu menjadi bagian dari manajemen risiko. Relokasi pun menjadi pilihan terakhir bagi wilayah yang berdiri tepat di jalur aliran banjir atau longsor.